baik. Tadi sudah berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini lancar. Amin. Dan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya anak-anak. Kita harus bangga kepada negara Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar bersama di ruangan atau di halaman sekolah. Kelas 1 akan belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Kemudian untuk kelas 3 kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Baik, Bu Rida ingin tahu, coba ceritakan dari kelas 1, kemarin anak-anak sudah belajar apa? Wah, sudah belajar tentang macam-macam benda ya? Oke, coba bisa nggak menyebutkan Alda? Macam-macam benda itu apa saja ya? Coba disebutkan contoh benda. Meja, bagus. Iya, kemudian kursi. Iya, kemudian ada apa lagi? Iya, Rahmat. Pensil, iya. Rover, penghapus termasuk benda, iya benar. Kemudian hewan, iya benda. Hewan itu masuk benda apa enggak ya? Oke, hari ini kita akan mencari tahu bersama-sama. Begitu ya. Untuk kelas 3 kemarin belajar tentang sudut. Oh, sudut ya. Oke. Kirana, apa tahu apa itu? Menceritakan sedikit tentang sudut itu apa ya? Sudut adalah pertemuan antara dua garis kemudian membentuk sebuah sudut. Oke, sangat bagus sekali dari kelas 3 dan kelas 1. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, Bunda kasih jempol 2. Bagus ya. Oke. Nah, hari ini tadi Bunda juga sempat ya menjelaskan kita akan belajar tentang benda hidup dan tidak hidup untuk kelas 1 dan kelas 3 belajar tentang macam-macam sudut. Coba dari kelas 3 bisa nggak menyebutkan, tadi kan Alda menyebutkan contohnya itu meja. Kalau meja itu ada sudutnya nggak? Ada. Iya Nazil. Masuk sudut apa? Bisa belajar? Iya, pada sudutnya. Bagus sekali ya. Iya di pojokan, bener itu Rafael. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sekarang sebelum anak-anak kita keluar, Bu Rida akan membentuk kelompok ya. Silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan absennya. Nomor 1 sampai 5 satu kelompok. Kemudian 6 sampai 10 satu kelompok 2 ya. Kemudian dilanjutkan dengan 11 sampai 15 itu kelompok 3. Kelas 3 ada 3 kelompok, kelas 1 ada berapa kelompok? Ada 4 ya. Bisa ya anak-anak? Oke, bagus. Kemudian jangan lupa untuk membawa alat tulis. Kita akan melakukan pengamatan dan belajar di halaman salah satu taman dari SD kita tercinta, SD Negeri 4 Pandesari. Sekarang Brida akan mencari-cari dari benda hidup itu adalah pertama bisa bernafas, kemudian yang kedua bisa bergerak, ya. Kemudian bisa apa? Berkembang biak. Jadi seperti tadi contoh dari ini, berkembang biak dengan cara menghasilkan bunga seperti ini ya. Bunga ini tadi itu berkembang biak menghasilkan bunga. Kalau manusia berkembang biak bisa apa? Ada keturunannya. Kemudian kalau sapi juga berkembang biak ada anak. Misalkan sapi, ya kita di sini ada sapi, kemudian ada domba. Itu mereka berkembang biak. Itulah ciri-ciri dari makhluk hidup ya, makhluk hidup atau benda hidup. Nah, bisa disebutkan dari contoh-contohnya ya. Ada ini bunga itu termasuk tumbuhan ya. Terus kemudian kita ya manusia bisa berkembang biak, kemudian bisa bernafas, kemudian bisa bergerak ya. Kita bisa bergerak berjalan ke kanan, ke kiri, begitu ya anak-anak ya. Kemudian ranting. Kenapa di sini masuk benda apa ya? Kalau ranting. Benda tidak hidup ya anak-anak ya. Ini sudah dipotong rantingnya. Tetapi kalau rantingnya di pohon itu dia sebagai benda yang hidup ya, masih hidup karena tumbuhan termasuk benda hidup. Nah, di sini ada 2 ranting ya yang tadi menemukan ya. Nah, untuk anak-anak kelas 3, ranting ini bisa kita buat untuk menjelaskan tentang sudut ya anak-anak.
ada sudut misalkan seperti ini. Nah, ini kita buat seperti ini rantingnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada sudut kan, hubungan antara dua garis ini. Misalkan kita garis ya, ini garis A, ini garis B, kita seperti ini, kita gabungkan ya kan, gabungkan jadi dua seperti ini ya. Nah, ini membentuk sudut ya anak-anak ya. Kalau sudutnya ini kita ukur ya menggunakan busur ya, itu ada 90 derajat termasuk sudut siku-siku. Jadi ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut sembarang. Jadi sudut sembarang itu bisa berupa misalkan sudutnya, kalau misalkan seperti ini ya, siku-siku itu berarti 90 derajat. Kalau misalkan lebih seperti ini sudutnya, seperti ini ya anak-anak, seperti ini itu sudut tumpul. Kemudian kalau kurang dari 90 ya kan, seperti ini 90, kemudian kurang dari sudut tumpul ini seperti ini sudut lancip, bentuknya di sini ya, sebelah sini. Kemudian kalau sudut sembarang itu sering ya, itu bentuknya seperti ini ya, ini namanya sudut sembarang. Jadi lebih dari 90 itu sudut tumpul dan ada sudut sembarang. Seperti itu ya anak-anak ya. Ini itu yang bisa Bunda sampaikan ya. Jadi anak-anak sudah kumpul bersama kelompoknya ya, anak-anak bisa duduk dulu ya, duduk bersamaan kelompoknya, 2 kali istirahat, duduk bersila. Sekarang Bunda akan membagikan LKPD ya untuk anak-anak berdiskusi. Kemudian nanti di kelas kita akan menyampaikan, membahas atau mengulas sedikit tentang pengamatan yang anak-anak lakukan. Oke? Siap ya? Ini silakan kamu kerjakan secara berkelompok, nanti Bunda bagi untuk yang kelas 1 sebelah sini ya. Ya, baik, untuk yang kelas 3 sebelah sini. Nah, kemudian nanti bisa diskusikan, nanti kemudian jika ada yang kesulitan boleh ditanyakan ke Brida. Seperti itu ya Nana ya. Ini didapatkan dulu, oke? Ya, sudah Brida bagikan, Brida beri waktu 10 menit. Nah, setelah pekerjaan selesai, kita ya sudah selesai, Brida tunggu di kelas ya. Nanti untuk lembar kerja anak-anak itu bisa dikumpulkan di kelas, oke? Udah tunggu di kelas ya Nana. Terima kasih, semangat belajar. Ya, baik. Untuk tugas pengamatannya bisa dikumpulkan ya Nana. Oke. Ya, terima kasih sudah Bunda terima semuanya. Nah, sekarang kita Nana ada mengerjakan tugas evaluasi. Bunda bagikan dulu ya lembarnya ya Nana. Kelas 1 dan kelas 3, oke? Ya, Purida beri waktu 15 menit ya Nana ya untuk mengerjakan soal evaluasi itu. Soal pengerjaan, nanti kalau yang kesulitan boleh ditanyakan ke Brida ya. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpulkan? Ya. Ya, hari ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Coba dong dari kelas 1 bisa nggak sedikit menceritakan ke Brida hari ini kita belajar apa? Iya, Tiba. Kita keluar kelas, kemudian ada batu, ya, batu, ada daun, iya, kemudian kerja kelompok, iya, bagus sekali. Dari kelas 3 ranting, ya, ranting itu membentuk sudut, putrinya, oh bener, iya, ranting membentuk sudut, ya, bagus sekali. Nah,
di lingkungan sekolah kita ya anak-anak. Ternyata di lingkungan sekolah itu banyak sekali sumber untuk belajar. Dari ranting tadi, 2 ranting ya, itu bisa kita gunakan untuk menyebutkan contoh-contoh dari sudut. Ada sudut siku-siku ya, kalau misalkan bentuknya berapa kalau siku-siku? 90, bagus sekali Agis ya. Kemudian ada sudut tumpul ya. Jadi kita bisa memperoleh sumber belajar dari di taman kita ya. Ternyata anak-anak banyak sekali sumber-sumber belajar itu ya. Kemudian dari kelas 1 tadi juga ada batu. Itu adalah benda hidup atau tidak hidup anak-anak? Bisa hidup nggak batu itu? Tidak hidup ya. Jadi ciri-cirinya tadi sudah Brida jelaskan ya di sana sedikit. Kalau benda hidup itu bisa bernafas, bisa bergerak. Kalau yang bisa bernafas siapa ya? Kita, Bu. Kita siapa ya kita itu? Kita adalah manusia. Manusia, kita semua itu bisa bernafas, bisa bergerak, berjalan ya, bisa bergerak, bernafas. Kita bernafas dulu dah semuanya. 1, 2, dia semuanya ya. Keluarkan. Oke. Ciri-cirinya benda hidup dan tidak hidup ya. Kalau benda hidup itu bisa bernafas, kemudian bisa bergerak ya, itu ya. Kemudian kalau misalkan tidak hidup berarti dia tidak bisa bergerak. Seperti kita tadi contohnya adalah apa? Batu ya, bagus. Daun ya, inilah daun dan itu masuk tumbuhan. Nah, tumbuhan itu bergerak atau tidak ya Nana? Iya, tumbuhan itu ada angin bisa bergerak. Tetapi ya Nana, tumbuhan itu sebenarnya bisa bergerak dan masak makanannya sendiri ya. Bu, saya kok nggak tahu ya kalau tumbuhan itu bisa bergerak. Kapan bergeraknya? Pada waktu malam hari biasanya dia itu melakukan ya pernafasan. Kemudian ada waktu misalkan pagi hari itu ya. Seperti itu ya Nana ya. Oke, kalau yang ditanyakan. Oke, cukup ya untuk hari ini. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Brida sangat senang sekali dan sangat terkesan kepada anak-anak. Ternyata tadi kita sudah melakukan pengamatan, anak-anak sangat bagus sekali. Untuk nilai-nilainya juga sudah Brida cek, itu sangat bagus sekali. Anak-anak bisa menyebutkan bersama-sama. Belajar kelompok senang ya anak-anak? Iya, lebih suka belajar kelompok daripada belajar sendiri. Iya, lebih suka belajar kelompok ya? Iya, bagus sekali. Oke, sekarang Brida berikan PR ya untuk kamu. Untuk anak kelas 1 ya. PR-nya silakan di bukunya, di buku paket ya, halaman 39 itu tentang contoh-contoh benda hidup dan tidak hidup yang ada di rumah kamu. Oke? 1. Contoh benda hidup dan tidak hidup di rumah. Oke? Bisa dilihat dalam 39. Oke? Kemudian untuk kelas 3 di halaman 36 ya. Itu ada 5 soal tentang sudut. Jadi di situ ada sudutnya seperti ini. Di sini 90 derajat. Itu masuk sudut apa? Sudut apa? Sudut apa kalau 90 derajat? Siku-siku, benar sekali. Ya, baik, nanti untuk anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan Brida dengan baik, nanti saya tuliskan namanya, nanti saya beri sesuatu. Oke? Bagus sekali. Nah, jangan lupa anak-anak untuk di rumah itu tetap belajar ya. Kita akan ujian setelah ini ya. Jangan lupa belajar, kemudian anak jangan menjaga kesehatan ya Nana ya. Tolong kesehatannya dijaga. Jangan lupa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Kalau pulang langsung pulang, tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau mau main silakan izin ke orang tuanya terlebih
dahulu. Ya, sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu Belajar Pancasila. Berdiri semua, oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan untuk ketua kelas menyiapkan berdoa. Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak ya. Bu Ida, jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian jangan lupa anak-anak besok untuk kelas 1 kelas lipat. Kita besok akan membuat kerajinan ya. Kemudian untuk kelas 3 jangan lupa membawa bahan alam. Kita besok akan membuat kolase. Oke? Ya, terima kasih. Semoga sekalian sukses dan kalau pulang hati-hati. Bu Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya buat kita semua.